Pada suatu masa, yang penuh dengan ujian dan tantangan, hiduplah seorang utusan Allah, yang agung, Nabi Nuh alaihi salam. Kisah perjuangannya dalam membawa kesadaran kepada umat manusia, yang terjebak dalam kegelapan, akan memunculkan pertanyaan, bagaimana akhir dari perjuangan Nabi Nuh alaihi salam? Dan apakah umat manusia mampu menerima pesan suci nan agung yang dibawanya? Mari, kita simak lebih lanjut kisah yang penuh inspirasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islami terkini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cerita agung tentang Nabi Nuh alaihi salam, utusan Allah, yang diutus untuk membawa kesadaran kepada umat manusia, yang terperangkap dalam kegelapan pada masa itu, dunia masih muda, dan manusia masih menjelajahi bumi yang luas. Di tengah umat manusia yang terbenam dalam kesesatan, hiduplah seorang utusan Allah yang mulia kedudukannya, yaitu Nabi Nuh. Tugas mulia yang diberikan kepadanya adalah, membawa kesadaran kepada umat manusia, yang telah terjerat dalam kegelapan. Raja Duramsyil, seorang tirani yang berasal dari garis keturunan yang penuh dengan kekejaman dan penentangan terhadap kebenaran, menguasai benua dengan keadilan yang hilang, dan kesesatan yang merajalela. Namun, di tengah kegelapan itu, Nabi Nuh berdiri teguh sebagai pembawa pesan kebenaran. Dia mengajak umat manusia untuk kembali kepada jalan Allah untuk menyembahnya, dan meninggalkan perbuatan jahat yang telah meracuni kehidupan mereka. Namun, seruannya seringkali ditolak dengan keras. Dipenuhi dengan kebencian, bahkan terkadang disambut dengan kekerasan fisik yang sangat kejam. Di tengah situasi yang penuh dengan keputusasaan dan tantangan ini, Nabi Nuh tetap teguh dan yakin, karena dia selalu dipandu oleh firman dan wahyu ilahi yang membimbingnya melalui gelombang ketidakadilan yang mengancam untuk merenggut cahaya iman. Di seluruh penjuru benua, jejak-jejak kekufuran meluas. Nabi Nuh, dengan pandangan penuh kasih dan hati yang penuh keberanian, melangkah melintasi padang pasir kehidupan, mencari cahaya di tengah gelap yang menyelimuti dunia. Suatu hari di pasar yang ramai, Nabi Nuh berdiri di tengah kerumunan. Dengan suara lembut namun tegas dia berkata, "Hai kaumku, perhatikanlah langit yang luas, dan bumi yang menjadi tempat tinggal kita. Semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Esa. Mengapa kalian memalingkan diri dari kebenaran, dan menyembah berhala, yang tak berdaya itu?" Seorang pemuda, wajahnya memerah oleh kemarahan, berdiri dan berkata, "Hai Nuh, mengapa kau mengganggu hidup kami dengan kata-katamu? Kau hanya membuat kami bingung, dan kehilangan arah." Nabi Nuh melihat pemuda itu dengan kasih sayang, "Anakku, aku datang membawa petunjuk, agar kalian dapat hidup dalam kebahagiaan sejati, dan keberkahan." Raja Duramsi yang juga hadir di pasar, dengan sinis berkata, "Nuh, berhentilah berbohong. Kami tidak membutuhkan Tuhanmu, kami sudah memiliki dewa-dewa kami, yang memberkahi kami setiap hari. Jika hari ini bukan hari raya, aku akan membunuhmu dengan cara yang keji." Kemudian seorang wanita tua mendekat. Keriput di wajahnya menandakan pengalaman yang panjang, dengan suara gemetar, ia berkata, "Wahai Nuh, aku telah mendengar seruanmu, dan sejujurnya, aku merasa ada kebenaran di dalamnya, tapi aku takut kehilangan tempatku di masyarakat, dan keluargaku." Nabi Nuh menggenggam tangan wanita tua itu, "Wahai ibu, kebenaran terkadang meminta pengorbanan. Tetapi ingatlah, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang beriman, dan bertawakal." Nabi Nuh tidak pernah lalai dalam dakwahnya, meskipun dihadapkan pada penolakan, ejekan, dan bahkan kekerasan fisik. Setiap hari merupakan perjuangan, pertempuran antara cahaya dan kegelapan, antara kebenaran dan kesesatan. Namun, Nabi Nuh tetap kokoh, dengan hati penuh harapan dan keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa. 400 tahun berlalu, mengikis kesabaran dan merobek harapan. Namun, mata Nabi Nuh tetap terpaku pada cahaya dari surga, mencari petunjuk dan rahmat dari Allah yang Maha Pengasih. Kaumnya yang penuh keangkuhan dan kesombongan, tetap mempertahankan hati mereka yang keras, melemparkan batu dan kata-kata kasar kepada sang Nabi dan para pengikutnya. Suatu hari yang terik dan panas, Nabi Nuh berdiri di sebuah bukit, dan memanggil dengan keras, "Wahai kaumku, hentikan perlawanan kalian terhadap kehendak Tuhan, dan hentikan perbuatan buruk yang merusak bumi ini. Allah masih membuka pintu-pintu taubat, kembalilah kepadanya." Seorang pemimpin dari kaum pemberontak, Takradus,
anak dari Raja Tubain yang baru, muncul dari kerumunan dengan amarah yang menyala. Nuh, kau hanya mengulangi kata-kata hampa. Lihatlah sekelilingmu, mana bukti dari ancaman dan azab yang kau bicarakan? Nabi Nuh dengan bijaksana memandang Tagradus, wahai Tagradus, azab tidak selalu datang dalam bentuk yang dapat dilihat. Tidak melihat tanda-tanda, bukan berarti tanda-tanda itu tidak ada. Ketegangan pun merayap melalui kerumunan. Orang-orang berkumpul, membawa batu dan tongkat, siap untuk melempari Nabi Nuh alaihi salam. Dengan keberanian yang datang dari iman, Nabi Nuh menghadapi mereka. Lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan, tetapi ingatlah, kehendak Allah tidak bisa dihindari. Batu-batu mulai menghujani tubuh Nabi Nuh alaihi salam, meskipun dalam rasa sakit luar biasa, Nabi Nuh menatap langit, berdoa, "Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini kesabaran dan kekuatan dalam melalui ujian-Mu." Tiba-tiba, langit menjadi gelap, awan berkumpul, membawa angin kencang yang mengejutkan. Kaum Nabi Nuh merasa ketakutan, dengan menatap langit, dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi. Nabi Nuh berdiri dengan tubuh terluka, dan berdarah-darah, mengangkat kedua tangan dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka jalan kebenaran, berikanlah petunjuk kepada mereka. Sesungguhnya, jika Engkau biarkan mereka tetap dalam kesesatan, mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan tidak akan melahirkan keturunan, kecuali keturunan yang fasik, dan sangat kafir." Wahyu pun turun. Wahai Nuh, mulai sekarang, tidak akan ada keturunan lagi yang akan beriman, dan yang akan menyambut dakwahmu. Seiring berjalannya waktu, azab yang tidak terlihat mulai menyebar, wanita-wanita menjadi mandul, kehamilan berujung pada keguguran, bumi menjadi tandus, dan tak mampu menghasilkan hasil pertanian, kehidupan menjadi semakin sulit, dan orang-orang mulai merasa putus asa. Wahai Nuh, apa yang harus kami lakukan? Tanya seorang wanita muda dengan mata berkaca-kaca. Kami ingin memiliki anak, tetapi Tuhanmu telah membuat kami mandul. Apakah ini semua karena kami menolakmu? Nabi Nuh dengan penuh empati menjawab, "Wahai anakku, mohonlah ampun kepada Allah. Dia Maha Pengampun, maka Dia akan menurunkan hujan yang deras dari langit untukmu, memberimu harta dan keturunan, serta menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai." Dalam keputusasaan, beberapa orang mulai kembali kepada Allah, merendahkan diri dalam doa, dan memohon ampunan. Namun, masih banyak yang keras kepala, dan tetap menolak untuk beriman, terus hidup dalam kesesatan, dan penolakan terhadap kebenaran. Meskipun dihadapkan pada pertentangan, dan cemoohan, Nabi Nuh tetap tekun menjalankan misinya, untuk menyelamatkan umat manusia dari azab yang semakin dekat. Petunjuk pun turun, berupa perintah kepada Nabi Nuh, untuk membangun sebuah bahtera yang akan menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang beriman, beserta pasangan dari setiap jenis hewan. Maka apabila perintah kami telah datang, dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu, sepasang dari tiap-tiap jenis, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 26-27. Nabi Nuh memulai pembangunan bahtera dengan bantuan para pengikut yang setia. Setiap paku yang dipasang, setiap kayu yang diletakkan, semuanya dilakukan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang melihat hal ini dan mencemooh, menertawakan upaya gigih Nabi Nuh. "Hei Nuh," ejek Tagradus, "apakah kau yakin, bahtera ini cukup besar untuk menampung kesombonganmu, dan Tuhan yang kau sembah?" Nabi Nuh tetap tenang, menjawab dengan lembut, "Bahtera ini dibangun atas kehendak Allah, dan hanya mereka yang Allah pilih yang akan diselamatkan." Demikianlah, Nabi Nuh tetap tegar dalam menjalankan perintah Allah, meskipun dihadapkan pada ejekan dan penolakan dari kaumnya yang sombong dan keras hatinya. Bahtera itu akan menjadi simbol harapan bagi mereka yang beriman, dan merekalah yang akan diselamatkan dari azab yang akan datang. Hari demi hari terus berlalu, dan tanda-tanda bencana besar semakin nyata, tanah terbelah, mata air mengering, dan bau kematian menyelimuti udara. Namun, bahtera itu terus terbangun. Hari yang dijanjikan pun datang. Awan hitam tebal bergulung di langit, angin bertiup kencang, dan petir menggemuruh, bergema hebat. Hujan turun, pertama-tama dengan lembut, lalu semakin lama, semakin deras, sungai-sungai baru terbentuk, karena air terus bertambah.
Orang-orang panik, berusaha mencari tempat tinggi untuk berlindung. Inilah hujan kebenaran yang dijanjikan, teriak seorang wanita dengan ketakutan. Bahtera yang kokoh berdiri tegak. Pintunya terbuka lebar untuk orang-orang yang beriman. Cepat masuklah ke dalam bahtera ini, tempat yang Allah telah siapkan untuk mereka yang beriman, seru Nabi Nuh. Orang-orang yang percaya, dan tunduk kepada kehendak Allah, masuk ke dalam bahtera, dengan berpasang-pasangan. Mereka membawa apa yang bisa mereka bawa, meninggalkan dunia yang tenggelam dalam kehancuran, dan kemusnahan. Orang-orang yang tidak beriman itu berteriak, memohon pertolongan, saat air terus naik. Wahai Nuh, selamatkan kami percaya pada pesanmu. Mereka menyesal tidak bertaubat. Pintu bahtera pun telah tertutup, hanya kehendak Allah sajalah, yang bisa menentukan siapa yang akan diselamatkan. Bahtera itu mengapung di atas air bak samudra. Menjauh dari kerusakan, dan kesedihan, menuju dunia yang baru, penuh harapan, dan kehidupan yang segar. Saat bahtera Nabi Nuh mengapung di atas air yang meluap, mereka yang beriman bersama pasangan dari setiap jenis, merasakan betapa besar nikmat dan rahmat Allah, yang telah menyelamatkan mereka dari kehancuran. Mereka bersyukur, atas keselamatan yang diberikan, meskipun merasa sedih, meninggalkan orang-orang yang belum mau beriman. Selama kurang lebih 370 hari, di dalam bahtera yang terombang-ambing oleh arus air, Nabi Nuh dan pengikutnya menghabiskan waktu dengan berdoa dan merenung. Mereka memohon ampunan, memohon petunjuk, dan bersyukur atas rahmat Allah yang telah menyelamatkan mereka dari azab yang mengerikan. Ketika air surut, dan bahtera mulai berlabuh, Nabi Nuh dan pengikutnya pun keluar dengan penuh syukur. Mereka menatap langit yang cerah, dengan hati yang penuh harapan, siap untuk memulai kehidupan yang baru, di bumi yang telah dibersihkan oleh rahmat Allah. Bersama-sama, mereka membangun masyarakat yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Mereka menanamkan nilai-nilai iman dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjalankan ajaran-ajaran yang telah mereka pelajari dari Nabi Nuh. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan cobaan, mereka tetap teguh dalam iman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian dan kesabaran Nabi Nuh menjadi inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang, menjaga kebenaran dan menegakkan keadilan. Demikianlah kisah dari Nabi Nuh alaihi salam yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Kisah perjuangannya yang penuh pengorbanan dan keteguhan hati menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan warisan beliau. Kami dari Kisah Islami Terkini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.